siapapun, tapi kesuciannya tidak dapat dicapai oleh siapapun. Maka kita katakan subhanallah wa bihamdi. Ada semoga Allah Ta'ala meridai apa yang kita buat hari ini, esok dan sampai wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah ridha, salah pun dimaafkan. Kalau benar, Allah naikkan, tarqikan kita. Tapi kalau Allah sudah tidak ridha, walaupun taatnya dicampakkan, apalagi maksiatnya akan dilaknat. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. Dan tidak lupa, ridha itu pintunya kenal. Kalau sudah kenal cinta, kalau sudah cinta ridha, maka kita berdoa, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, mohon kami diberi. Jadi kita mengemis kasih kepada Allah. Jadi cinta Allah itu bukan hasil amal kita, bukan hasil khataman zikir Allah 70.000, bukan karena zikir lataif 11.000, bukan karena wukuf, bukan karena zikir jahar nafi isbat, bukan karena muraqabah musyahadah, tapi memang Allahnya yang berkehendak. Allah yang maha memberi, kita minta Ia agar memberi. Kita tidak minta materi, kita minta bahkan juga materi, lebih murni dari materi dan materi. Itulah cinta dan kenal kepadanya. Orang kalau dapat cinta, jangankan cinta Allah, cinta makhluk pun sudah senang dan bahagia, apalagi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah belajar zikir khafi, lidahnya dikunci, ya, biar nggak teriak-teriak. Lidah dikunci, mulut ditutup, badan dilembutkan. Buka matanya, buka mata. Nah, jangan kalau lagi suluh, baru lagi majelis tawajuh, baru kita pejam mata. Kalau di majelis, buka mata basar, buka mata basirah, ya. Kebalikan ke setelan awal Pak operator, ya. Dan semua syukur ini tidaklah sampai, tidaklah kita mengerti kecuali karena ajaran orang yang paling bersyukur, orang yang paling mengenal. Bagaimana mungkin orang bersyukur, berterima kasih kalau tidak kenal kepada yang memberi? Maka yang paling kenal, yang paling syukur, yang paling kenal itu yang paling pandai bersyukur. Itulah Sayyidul Wujud, Sayyidul Qawnain, Al-Insan Al-Kamil Mukammil, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu ma zaghal basar wa ma tagha. Kalau merasakan suatu ahwalnya stabil, tidaklah berlebih, suaranya tinggi, tidak juga kurang. Kena perintah daripada Allah SWT, wabtaghi baina dzalika sabila, carilah hal ekspresi yang paling menengah dari semua itu. Nah, kalau betul ikut sunnah Nabi, ahwal kita jangan dari tahun dulu, tahun kemarin, tahun sekarang sama, mesti ada peningkatan. Dulu Pak Haji Ibrahim nih awal jumpa pasti dia langsung teriak. Sekarang saya deketin dia udah gak teriak lagi. Dulu saya deketin mau pingsan dia. Nah, harus naik, harus tambah kuat. Rohani kita tidak boleh sama, karena Sayyidah Aisyah mengatakan Allah itu bersumpah dengan waktu supaya engkau perhatikan masa lalumu, sekarang dan nanti, adakah taraqiyah, adakah kenaikan, ya, atau tidak.
Bapak Ibu yang kita sangat cintai, Mursyidina Kiai Haji Suhaimi Yusuf, beliau ini sedang sakit, tapi saya ajak makan daun sirih. Saya bilang tadi, duluan saya pernah kasih saya hadiah daun sirih jam 3 pagi dini hari. Sampai hari ini Pak Kiai, saya tak pernah sakit tipes lagi, nggak pernah serak sakit. Dulu kalau ngajar itu penyakitnya mu'alim, pita suaranya perih. Apalagi kita ini, selain saya Naqsyabandi yang zikirnya khafi, Syazili yang hizib-hizibnya sangat syahdu, kami juga Qadiri, Samani, Khalwati, yang zikir kita kenceng, la ilaha, bisa begitu. Dan gak mungkin, pasti berefek. Pita suara kita kecil, suaranya bisa besar, pasti ada efek. Tiba-tiba udah bertahun-tahun ngajar, udah macam-macam obat saya minum, obat dari dokter ini, dokter itu. Tahu-tahu pada majelis hikam musim pandemi, pukul 3 dini hari datang Al-Habib Syekhan Al-Bahar, ya. Beliau antarkan sekepok sirih. Dia ngomongnya nggak jelas, cuma sir kita tangkap, makan gitu. Ternyata sebelum saya salaman, sudah banyak yang salaman dengan beliau, tapi tidak satu pun dikasih ini. Disitulah saya bersaksi, dia ini seorang kekasih Allah, tapi bukan wali mursyid, dia wali majzub. Wali majzub punya isyarat-isyarat, dan isyaratnya selalu jadi obat orang-orang yang berkhidmat pada bab irsyad, bab ta'lim. Dan bagi yang tak paham, karena ada kebencian nasab, dicampur-campur adukkan. Bagi kita, kalau Anda tak percaya nasab, itu urusan Anda, tapi jangan batalkan kewaliannya, ya. Dia seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai hari ini, bahkan saya sudah 2 tahun tidak flu, karena berkat juga Nabi mengatakan ada asy-syifa fi salatah, obat itu 3 kata beliau. Pertama puasa, kedua hijamah, yang ketiga madu. Nah itu kita kerjakan terus. Nah ini pada makna batinnya juga cukuplah untuk makna zahirnya. Sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua, kita doakan mursyid kita Allah jaga, Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan, dalam kesadaran, dan memimpin kita semua. Amin rabbal alamin. Untuk semua ahli silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa jami' turut ahli sufiyah, kita kirimkan hadiah suratul Fatihah. Judulnya apa Pak? Martabat apa? Tanazul. Ini siapa yang ngasih judul ini? Oh langsung beliau. Tadi beliau pesan kepada Al-Fakir, lepas-lepas aja. Cuma kalau ada kamera ini, kami nggak berani lepas-lepas. Siap mulai kajian? Alhamdulillah ada profesor-profesor juga yang datang, para